Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul, Jalan Sunyi Berbisik. Orang-orang di desa menyebutnya Jalan Sunyi, sebuah jalan setapak yang membelah hutan pinus dan mengarah ke pemakaman tua di atas bukit. Tak ada yang berani melewatinya setelah senja, bukan karena takut pada binatang liar, tapi karena bisikan yang terdengar dari balik pepohonan saat malam mulai jatuh. Ari, seorang jurnalis muda yang baru pindah dari kota, menganggap cerita itu cuma mitos kampung. Ia memutuskan untuk menelusuri Jalan Sunyi demi menulis artikel tentang ketakutan tradisional dalam budaya lokal. Kamera tergantung di lehernya, senter di tangan, dan keberanian di dada. Saat langkah pertama menjejak jalan itu, suasana langsung berubah. Angin seolah tak berani berhembus, dan suara hutan mendadak senyap. Hanya ada suara langkah kakinya dan dedaunan kering yang pecah di bawah sepatu. 10 menit berjalan, Ari mulai mendengar suara. Bukan suara binatang, bukan desir angin, tapi bisikan, pelan, samar, tapi jelas menyebutkan namanya. Ari, Ari, jangan lanjut. Ia berhenti. Matanya menyisir sekitar, tapi tak ada siapa-siapa. Hutan tetap gelap, dan jalan sunyi tetap sepi. Bisikan itu makin sering terdengar. Kadang seperti berasal dari belakang, kadang dari depan. Kadang sangat dekat, seperti tepat di telinganya. Ari mencoba tetap tenang, mengeluarkan ponsel untuk merekam. Namun, layar ponselnya bergaris, baterai tiba-tiba menurun drastis, dan mati total. Saat ia hendak berbalik, ia melihat sosok berdiri di tengah jalan. Sosok perempuan berjubah putih dengan wajah tertutup rambut. Tangannya mengarah ke sisi jalan, ke antara pepohonan. "Apa kau yang memanggilku?" tanya Ari, suaranya bergetar. Perempuan itu tak menjawab, hanya berbisik. "Ikuti aku." Tanpa sadar, Ari melangkah maju. Kakinya seolah tidak bisa menolak, pikirannya melayang-layang. Ia masuk ke dalam hutan, mengikuti sosok itu. Dan setelah beberapa langkah, ia menghilang. Keesokan harinya, warga menemukan kamera Ari tergantung di ranting, tepat di tengah jalan sunyi. Saat diputar, kamera itu hanya merekam satu hal, jalan sepi, dengan suara bisikan samar yang tak henti memanggil. Ari, Ari, Ari. Hari-hari berlalu, dan keberadaan Ari tetap menjadi tanda tanya besar. Warga desa mulai resah. Beberapa orang, terutama anak-anak muda yang penasaran, mencoba menelusuri jalan itu untuk mencari jejaknya. Tapi setiap malam, hanya satu hal yang mereka bawa kembali, cerita tentang bisikan yang memanggil nama mereka, dan rasa dingin yang menusuk hingga tulang. Salah satu dari mereka, Dika, sahabat Ari, tak percaya pada mitos desa. Ia bersumpah akan menemukan Ari, atau setidaknya kebenaran di balik jalan sunyi. Dengan membawa kamera, ponsel, dan jimat pemberian neneknya, Dika masuk ke jalan itu menjelang malam. Langkahnya mantap, meski hatinya was-was. Sepanjang jalan, ia berbicara pada kamera, mendokumentasikan setiap detik. Namun, begitu ia melewati batas pohon ketujuh, udara berubah. Pepohonan tampak lebih rapat, seolah menutup langit. Dan, bisikan itu mulai terdengar. Bukan satu suara, tapi banyak. Seperti ratusan mulut berbisik bersamaan. "Dika, kamu datang. Ari masih di sini. Kami menunggu." Dika memegang jimat erat-erat. Tapi suaranya sendiri mulai goyah saat membaca doa. Dari sudut matanya, ia melihat sosok-sosok berdiri diam di balik pepohonan. Semua berbaju putih. Semua tak berpijak pada tanah. Semua menatapnya. Tiba-tiba, di depan jalan, muncul sosok Ari. Matanya kosong, wajahnya pucat. Ia menunjuk ke balik semak, tempat tanah seperti baru digali. "Aku terjebak," kata Ari. Suaranya bukan miliknya, terdengar dalam, seperti gema dari dasar sumur. Dika menoleh ke arah yang ditunjuk. Ia melihat lubang kecil yang perlahan-lahan membentuk menjadi sebuah liang. Seketika, tanah bergetar, bisikan berubah menjadi jeritan. Sosok-sosok putih merangsek ke arah Dika. Ia lari, menabrak ranting, tersandung akar. Kamera terjatuh, tapi ia terus berlari hingga keluar dari jalan sunyi. Dika selamat, secara fisik. Tapi pikirannya tidak. Ia tak pernah bicara lagi setelah malam itu. Hanya duduk diam, menggambar pohon pinus dan sosok-sosok putih tanpa wajah. Dan yang paling menakutkan, kamera yang ditemukan menunjukkan rekaman Dika, berbicara seorang diri.
Tidak ada suara bisikan, tidak ada Ari, tidak ada sosok putih, hanya dirinya sendiri, berbicara ke udara kosong. Namun, di detik terakhir video, terdengar bisikan kecil, sangat dekat dengan mic kamera. Kau sudah membawa yang baru. Terima kasih. Semua yang masuk, membawa yang lain keluar. Setelah insiden Dika, jalan sunyi ditutup oleh warga. Di palang bambu, digantungkan sesajen, dan dijaga tiap malam oleh tetua adat. Tapi tetap saja, suara bisikan itu tak berhenti. Bahkan beberapa warga mulai mendengarnya dari rumah mereka sendiri. Terutama mereka yang tinggal dekat hutan. Salah satunya adalah Lestari, gadis indigo yang sejak kecil bisa melihat hal-hal yang tak terlihat orang lain. Ibunya melarang keras Lestari mendekati jalan itu, tapi suara-suara di malam hari semakin memanggilnya. Bukan sekadar suara, melainkan bisikan dari orang-orang yang pernah ia kenal. Ada suara Ari, ada suara Dika, bahkan ada suara ayahnya yang telah meninggal 5 tahun lalu. Bantu kami keluar, suara-suara itu terus mengulang, menyusup ke mimpi, menusuk ke pikiran. Akhirnya, Lestari memutuskan untuk pergi diam-diam. Tapi dia tidak datang sendiri, dia datang dengan persiapan. Membawa dupa, tali merah, keris kecil warisan keluarga, dan mantra-mantra yang diajarkan oleh neneknya yang dulu adalah seorang dukun sakti. Tepat tengah malam, Lestari berdiri di mulut jalan sunyi. Begitu ia melangkah masuk, jalan itu berubah. Kabut turun perlahan, waktu seolah melambat, dan bisikan itu menjadi nyanyian yang lirih, menghipnotis. Tapi Lestari tetap sadar, ia memejamkan mata dan berbisik pada dirinya sendiri. Lebih besar dari, aku bukan korban. Aku adalah kunci. Ia menancapkan dupa ke tanah dan mulai membaca mantra. Tanah bergetar, pepohonan melenguh seperti makhluk yang kesakitan. Dan dari kegelapan, muncul sosok Ari, Dika, dan puluhan lainnya, dengan wajah kosong dan kulit pucat. Namun Lestari tahu, itu bukan mereka. Itu bayangan yang ditinggalkan oleh roh yang belum pulang. Sosok-sosok itu merangkak, memohon, mengulurkan tangan. Tapi ketika mereka menyentuh cahaya dupa, mereka membakar diri mereka sendiri, menguap menjadi abu. Dan dari dalam bumi, muncul sosok terakhir. Perempuan tua, mengenakan kain lusuh, matanya hitam seluruhnya. Ia tidak berbisik, ia berteriak, lebih besar dari, kau membuka pintu, anak manusia. Lestari mencabut keris, menggambar simbol di udara, dan menancapkannya ke tanah. Jeritan meledak, jalan sunyi berguncang hebat, kabut tersedot ke dalam liang besar yang terbuka, dan semua suara menghilang. Saat fajar datang, warga menemukan Lestari pingsan di tengah jalan, dupa habis terbakar, keris mencuat dari tanah, dan kabut sudah lenyap. Sejak malam itu, jalan sunyi benar-benar sunyi. Tak ada lagi bisikan. Tapi, setiap tahun, di tanggal yang sama dengan malam Lestari masuk, angin berhenti berhembus, dan seekor burung gagak akan berdiri di ujung jalan. Konon, siapapun yang mendengar bisikan kembali, berarti pintu itu akan terbuka lagi. Pintu telah ditutup, tapi kuncinya belum disimpan. 2 tahun telah berlalu sejak malam Lestari memeteraikan jalan sunyi. Desa kembali tenang, tak ada bisikan, tak ada kabut, tapi Lestari tidak pernah sama lagi. Ia lebih pendiam, matanya sering kosong, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Dan suatu malam, ia bangun dengan tangan berlumur tanah. Ia tidak tahu kenapa, tapi sejak malam itu, ia bermimpi hal yang sama, ia berjalan di jalan sunyi, tapi bukan sebagai dirinya. Ia melihat dari mata makhluk lain. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sementara itu, seorang peneliti urban legend bernama Raffi datang ke desa. Ia mendengar cerita dari forum-forum internet, tentang jalan yang bisa memanggil nama, tentang anak indigo yang menyegel roh, dan tentang sebuah video misterius yang tak pernah beredar luas tapi konon membuat penontonnya bermimpi buruk. Raffi menyewa rumah di pinggir hutan, dekat dengan jalan sunyi. Ia tidak percaya tahayul, tapi saat ia membuka berkas-berkas lama, ia menemukan foto tua pemakaman di atas bukit, dan sosok perempuan tua bermata hitam berdiri di kejauhan. Sama seperti yang digambarkan Lestari. Ia mulai menyelidiki lebih dalam, dan menemukan kenyataan yang tak disebut siapapun, jalan sunyi dulunya adalah jalur pemujaan kuno. Di zaman penjajahan, masyarakat adat menjadikannya tempat untuk menitipkan jiwa, memindahkan roh orang yang terikat kutukan agar tidak merasuki tubuh baru. Dan Lestari,
Tanpa sadar, bukan hanya menutup jalan itu, ia telah menyerap sebagian kutukan ke dalam dirinya. Ia adalah kunci terakhir. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Raffi mencoba menemui Lestari, tapi ia sudah menghilang dari desa. Hanya meninggalkan satu catatan di balik pintu rumahnya. Lebih besar dari pintu bisa ditutup oleh cahaya, tapi bayangan selalu mencari tubuh baru. Jangan percaya suara yang memanggil namamu di malam hari. Jangan pernah menoleh jika kau dengar langkah di belakangmu. Di catatan itu, ada bercak darah kering dan tanah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam itu, kamera Raffi menyala sendiri. Rekamannya buram, tapi suara terakhirnya jelas. Raffi, kamu datang tepat waktu. Kami butuh tubuh baru. Terkadang, yang sunyi bukan jalannya, tapi jiwa yang tersesat di dalamnya. Raffi menghilang tanpa jejak seminggu setelah catatan Lestari ditemukan. Rumah sewaannya terbakar dari dalam, tapi tidak menyisakan bau api. Hanya abu, dan di tengah abu itu, satu benda yang tak terbakar, kamera. Polisi lokal menyimpannya sebagai bukti. Namun saat seorang penyelidik membuka file di dalamnya, hanya ada satu video berdurasi 13 menit. Mereka tidak bisa menjelaskan kenapa semua orang yang menonton rekaman itu mengalami mimpi buruk yang sama. Lebih besar dari mereka berjalan sendirian di hutan pinus. Suara bisikan memanggil, dan saat mereka menoleh ke belakang, mereka melihat diri mereka sendiri, berdiri diam dengan wajah tanpa mata. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di desa, warga kini menyebut tanggal menghilangnya Raffi sebagai malam cermin terbalik. Sejak malam itu, bayangan-bayangan aneh mulai terlihat di air, di jendela, bahkan di mata orang lain. Dan Lestari, ia terlihat terakhir kali di desa seberang. Duduk di halte kosong, memeluk keris kecil berlumur darah. Seorang anak kecil menghampirinya dan bertanya, "Lebih besar dari, kakak lagi nunggu siapa?" Lestari menjawab, tanpa menoleh, "Aku nggak nunggu siapa-siapa. Aku cuma jagain pintu, biar nggak ada yang keluar lagi." Anak itu berkedip, dan saat membuka mata, Lestari sudah tidak ada. Hanya satu pesan yang tertulis di kaca halte, digoreskan dengan paku. Lebih besar dari, sunyi bukan hening. Sunyi itu penuh suara yang tidak bisa kau jawab. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Epilog. Tahun-tahun berlalu, jalan sunyi ditutup total, dijadikan zona terlarang, tidak dicatat dalam peta. Tapi jika kau tersesat di hutan pinus, dan tiba-tiba jalanmu menjadi terlalu sepi, terlalu tenang, dan kau mendengar namamu dibisikkan dari pepohonan. Jangan jawab, jangan menoleh, dan jangan pernah berhenti berjalan. Karena jika kau berhenti, jalan itu akan bicara. Dan kalau kau bicara balik, kau tak akan keluar sebagai dirimu sendiri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tamat.